Kabupaten Madiun memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tanah yang subur sangat mendukung bagi masyarakat dalam membudidaya berbagai jenis tanaman. Salah satu tanaman yang tumbuh subur yaitu tanaman kopi. Sejak dahulu, Madiun terkenal dengan olahan kopi yang bernama kopi wilis. Kopi tersebut juga telah diketahui hingga mancanegara. Disebut kopi wilis karena tanaman kopi banyak tumbuh dan dibudidaya oleh masyarakat di lereng Gunung Wilis. Dari perkebunan kopi di lereng Wilis ini menghasilkan buah kopi yang sangat melimpah. Halo kawan, kembali lagi di Garda Edukasia. Saat ini saya sudah berada di Desa Kare, Kecamatan Kare. Pada segmen kali ini, saya akan mengunjungi perkebunan kopi di desa ini. Bagaimana sih keseruannya? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Untuk menuju lokasi perkebunan kopi yang dikelola oleh masyarakat Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, kita harus menempuh perjalanan sekitar 1 hingga 2 km menembus udara dingin hutan lereng Wilis. Kondisi jalan tidak pernah tersentuh pembangunan. Jalan tersebut merupakan tanah milik perhutani. Jalan hanya berupa jalan setapak dari bebatuan yang dibuat oleh warga setempat. Sehingga jika musim hujan tiba, masyarakat nyaris tidak bisa membawa kendaraan menuju ke kebun dan warga harus rela berjalan kaki. Saya sudah berjalan sekitar 500 meter namun belum juga sampai di perkebunan kopi tersebut. Rasa penasaran saya semakin bertambah. Bagaimana sih perkebunan itu? Yuk kita lanjut perjalanannya. Mayoritas warga Desa Kare bekerja sebagai petani. Dalam perjalanan, tak jarang ditemui masyarakat yang pulang maupun pergi untuk sekedar merumput serta mencari kayu bakar di hutan. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan kaki, kita sudah disuguhkan tanaman kopi yang tumbuh dengan subur serta berbuah kopi yang melimpah. Kebetulan saat ini sudah memasuki masa panen, sehingga kita berkesempatan untuk ikut memetik buah kopi secara langsung. Pak, bisa dijelaskan untuk kondisi petani kopi saat ini seperti apa? Untuk kondisi petani kopi yang ada di Desa Kare ya, saat ini udah mulai musimnya panen. Ya, ini mulai awal panen. Kemudian untuk produksinya udah lumayan bagus, udah lumayan banyak. Untuk luas lahan perkebunan kopi di sini, Pak? Untuk luas lahan kurang lebih hampir sekitar 200 hektar, cuman lokasinya itu ngeblok, nggak ngumpul jadi satu. Untuk kondisi kopi saat ini seperti apa panennya, Pak? Kondisinya, kopinya? Untuk kondisi kopinya ya lumayan bagus lah. Ya. Bagus, cuman ya untuk harga, untuk pemasaran, mungkin harapan dari petani itu harganya stabil, bisa meningkatkan hasil produksi para petani. Itu harapan para petani. Seperti apa Pak harganya? Harganya masih naik turun. Kisaran berapa? Yang kalau sudah siap dikemas itu per kilonya ada yang 28, ada yang 25. Itu per kilo, udah bersih tapi kopinya. Pada perkebunan kopi yang dibudidaya oleh warga dapat menghasilkan buah kopi basah atau gelondongan sekitar 1 ton setiap luas lahan kurang lebih 1 hektar. Untuk selama ini Pak, petani itu jualnya di mana Pak? Ya di pemasaran, jadi umum, itulah di pasar lah. Kadang ada teman-teman yang dari jauh ngambil ke petani, itu juga ada. Pak, mungkin ada keluhan dari petani Pak seperti apa Pak? Ya untuk keluhan sementara ini ya hasil produksi kan udah mulai ada banyak. Nah, untuk keluhan para petani terkait pemasaran
untuk kedepannya itu biar lebih bagus lagi. Untuk harga, harapan dari petani itu stabil, istilahnya harga pasar juga stabil, standar lah. Kalau bisa ya lebih mahal, biar petani itu bisa semangat. Selain mengembangkan tanaman kopi, warga setempat juga membudidaya lebah madu serta berbagai tanaman lainnya untuk menambah penghasilan. Dikarenakan tanaman kopi hanya bisa dipanen setiap 1 tahun sekali. Pak, ini selain kopi tadi kan juga ada lebah juga. Ini kenapa Pak memilih ada lebah? Ya, di sini memang para petani selain kita bertani atau menanam tanaman kopi juga menanam tanaman yang lain, bahkan juga ada istilahnya budidaya lebah liar yang dikelola teman-teman KTH yang ada di Desa Kare ini, itu untuk menambah penghasilan. Enggak menunggu hasil panen dari kopi, tapi di sisi lain di waktu musim madu kita para petani juga menghasilkan hasil tambahan dari madu. Itu jenisnya madu hutan, untuk lebahnya Apis sirena. Dalam merawat tanaman kopi diperlukan ketelatenan serta kesabaran yang lebih. Karena tanaman kopi baru bisa berbuah dan bisa dipanen setelah 3 tahun usai masa penanaman dari bibit. Hasil kopi dari kebun kopi di lereng Wilis ini memiliki cita rasa yang khas, berbeda dengan hasil kopi di daerah lainnya. Berbagai jenis tanaman kopi dapat dikembangkan oleh warga, mulai dari kopi Robusta, kopi Arabica, dan bahkan masyarakat sudah mulai mencoba mengembangkan kopi jenis Excelsa. Mas, nama lengkap? Nggih, nama saya Suwito, biasa dipanggil Wito, asal dari Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Mas tadi sudah melihat perkebunan kopi milik warganya. Untuk tanggapannya seperti apa? Di penjualan, jadi harapan kita kalau sudah ada pabrik di sini, kita nyaman Pak. Kita semangat untuk nanam kopi. Tentunya kalau semuanya sudah terjadi prosesnya, teman-teman akan semakin bersemangat lagi untuk menanam kopi. Harapan kami seperti itu, Mas. Untuk selama ini Pak, mengolah kopi ini seperti apa? Teman-teman masih tradisional, jadi masih kalau bahasanya masih natural, jadi dipetik terus dijemur gitu kan. Nah, kami juga berharap nanti kalau untuk kedepannya kita juga ada pendampingan prosesnya agar nanti kopi kita bisa dinikmati, bahkan harapan kami bisa sampai ke seluruh dunia seperti yang pernah nenek moyang kami lakukan zaman Belanda dulu. Di sini adalah pusat kopi, mungkin di Jawa. Di harapan kami seperti itu, Mas. Untuk selama ini Pak, perhatian dari pemerintah apa belum? Ya sudah ada, cuma mungkin lebih spesifik ke kopi kan mungkin belum, karena di Kabupaten Madiun juga banyak varietas. Mungkin kopi baru tersentuh berapa persen, yang lain mungkin dibagi-bagi gitu, Mas. Untuk jenis kopinya di Karenya apa? Di Kare yang paling banyak adalah jenis Robusta. Terus Arabica juga udah mulai nanam, teman-teman udah mulai panen juga, tapi masih di bawahnya Robusta. Yang paling sedikit adalah Excelsa. Itu. Kemungkinan untuk rasa? Kalau rasa Robusta, kita aftertaste-nya itu dark coklat, jadi khas. Di tempat lain tidak ada kopi yang seperti di Wilis. Jadi makanya Wilis dulu dikenal sampai ke Eropa karena punya cita rasa yang sangat istimewa. Ya. Hasil kopi yang melimpah dari perkebunan ini sayangnya belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Petani kopi sering disulitkan ketika masa panen raya tiba.
harga kopi turun dan menjadikan para petani kopi merugi. Untuk harapannya ke depan seperti apa? Harapan kami ke depannya untuk petani kopi yang di Kare pada khususnya dan petani-petani yang di sekitar lereng Wilis, kami bisa menjadikan kopi sebagai komoditi yang utama. Jadi seperti dulu yang pernah ada di sini, kami ingin mengulang sejarah nenek moyang kami bahwa kopi kami adalah kopi yang sudah diterima sampai ke luar negeri. Kedepannya kita berharap di sini ada pabrik, karena dengan adanya pabrik ada pembeli yang pasti. Jadi kalau teman-teman panen raya banyak, jadi tidak bingung jual kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya ya stabil, harga pasar lah gitu. Jadi tidak naik turun itu. Terus yang ketiga, kita berharap ada pendampingan. Terus ada juga nanti bibit yang berkualitas. Jadi agar kami bisa menjaga kualitas kopi kami, semuanya harus sesuai proses dari hulu sampai hilir. Dengan hasil melimpah serta pengembangan dari petani, diharapkan segera mendapat perhatian dari pihak terkait. Dengan itu, para petani akan lebih bersemangat dalam menanam kopi dan diharapkan mampu mengenalkan kopi Wilis hingga mancanegara seperti yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu. Nah kawan, itu tadi sekilas perjalanan saya di perkebunan kopi yang berada di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Ternyata dalam merawat tanaman kopi dibutuhkan ketelatenan kesabaran, karena tanaman kopi baru bisa dipanen 3 tahun setelah penanaman. Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat dan menghibur bagi kawan-kawan. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Revolusi Multimedia.